Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala mudinal madin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Wakmal, tanggal NIM 2120256 dari kelas manajemen pendidikan B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Mutamam MET. Pada video pembelajaran kali ini berdurasi kurang lebih 1 jam. Mungkin kalian akan merasa bosan atau merasa suntuk. Jadi untuk menyimak pembelajaran kali ini, kalian silahkan membawa cemilan atau minuman untuk menyimak bersama-sama video dari saya yang akan menjelaskan sedikit pengertian tentang manajemen pendidikan agar kalian paham apa itu yang dimaksud dengan manajemen pendidikan serta apa itu yang ada di dalam manajemen pendidikan itu sendiri, sehingga kita bisa memahami mata kuliah ini dengan baik dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita pada organisasian atau yang lainnya, baik internal maupun secara eksternal. Sebelum kita melangkah ke manajemen pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu arti dari manajemen. Manajemen itu bersifat abstrak untuk mengetahui sebuah organisasi, atau dalam artian manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Selanjutnya, menurut Harsi dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi, adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkannya memperoleh kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, menurut penulis, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkannya semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tadi sudah mengerti pengertian sedikit tentang manajemen. Selanjutnya kita beralih ke pengertian pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogik adalah seorang nelayan atau bijang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak ke dalam sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan, penjagaan, dan dari para nelayan tersebut. Istilah ini berasal dari kata pendos yang berarti anak dan agagos yang berarti saya, membimbing atau menghimpun atau memimpin. Menurut Langfell, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Jadi kita itu mengaruhi serta melindungi dan memberikan bantuan apa yang anak kurang paham. Jadi kita membantu serta melindungi pertumbuhan anak tersebut, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup
cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa seperti kita, orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya, dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan serta upgrade dirinya, membentuk potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dedikasi tinggi, cakap, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah, dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Adapun menurut Usman, yaitu manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun menurut Nawawi, yaitu menjelaskan apa itu arti manajemen pendidikan itu sendiri. Dia menjelaskan yaitu manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Jadi sebuah rencana itu tertata rapi, bisa di handle apa yang kurang dari rencana tersebut. Terus dari pendapat ahli di atas dapat saya simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui semua tentang apa itu manajemen, apa itu arti pendidikan, dan kita menggabungkannya sehingga kita mengetahui apa itu definisi sesungguhnya dari manajemen pendidikan, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sebelum ke ranah sumber daya manusia. Kita terlebih dahulu mengetahui dulu beberapa tujuan atau manfaat atau unsur-unsur yang ada dalam manajemen pendidikan itu tersendiri. Di sini dalam unsur-unsur manajemen pendidikan itu ada 7. Yang pertama, man sebagai manusia, yang kedua material sebagai bahan atau barang, yang ketiga yaitu machine atau mesin, yang keempat yaitu money atau uang, yang kelima ada metode, yang keenam market atau pasar, dan yang ketujuh adalah minute atau waktu yang dibutuhkan. Baik, saya akan menjelaskan
satu-satu, yaitu unsur yang pertama. Unsur yang pertama ada man atau manusia. Manusia itu tersendiri adalah yang paling penting dalam unsur-unsur yang diantara yang lain. Soalnya man kan berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Jadi sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership, tenaga kewirausahaan. Yang kedua yaitu ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses dalam suatu perusahaan yang dapat terdiri dari baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mutaman kemarin tentang bahan pokok, ada yang bahan jadi, ada yang bahan yang belum jadi. Yang ketiga yaitu mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat yaitu money atau uang. Uang di sini merupakan unsur pendukung yang sangat dibutuhkan karena yaitu menjadi modal atau menjadi sebuah suntikan dana untuk bangunan maupun sumber daya manusia itu sendiri, baik itu secara gaji atau untuk sebuah pendukung sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya intervensi atau pemborosan dalam lembaga pendidikan. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran karena metode yang dipakai akan memengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari esok atau seterusnya guna meningkatkan peserta didik, kita harus mengetahui dulu bagaimana kita akan menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan metode apa, sehingga para siswa itu mengetahui atau memahami apa yang kita sampaikan. Kita tidak akan terjadi kesalahpahaman antara siswa dan murid dalam penyampaian, baik itu yang disampaikan oleh guru ke murid atau murid yang menyerap dari guru. Yang keenam yaitu market atau pasar, adalah tempat pertemuannya penjual atau pembeli untuk mengadakan transaksi. Tapi dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Jadi market ini divisualkan seperti sekolah, yaitu tempat pertemuannya antara pendidik dan peserta didik, di mana pendidik itu memberikan ilmu kepada peserta didik dan peserta didik itu membeli atau menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi di dalam lembaga pendidikan, market itu berupa pasar. Jadi manajemen pendidikan yaitu suatu keuntungan jual beli jasa antara pendidik dan peserta didik. Yang ketujuh yaitu minut atau waktu, yaitu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan penyampaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Waktu diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan sebuah manajemen, sehingga kita dalam
dalam menentukan tujuan, visi maupun misi, kita tahu berapa rentang jarak yang akan kita tempuh, yang kita akan kita akan sampaikan agar pas visi dan misinya itu selesai tepat waktu. Misi itu biasanya untuk jangka pendek dan visi untuk jangka panjang. Dalam manajemen pendidikan, mengenal istilah industrial chain atau memproduksi, mesin produksi dari bahan baku atau bahan belum jadi menjadi bahan yang jadi. Di sini terdapat pemroduksi dan konsumen. Sekolah itu sebagai jasa pendidikan, di mana sebagai pendidik itu sebagai produksi dan siswa sebagai konsumen dari produksi tersebut. Jadi sekolah itu menjual jasa pendidikan untuk para siswa maupun para orang tua siswa, di mana siswa akan menyerap ilmu yang telah dijual oleh jasa pendidikan tersebut. Di sini sekolah harus memiliki jaringan, yaitu ada standar yang sama antara sekolah satu dengan sekolah lain, yang mana tidak membedakan yang satu sama lain, sehingga kita bisa saling berkompetisi mana sekolah yang paling baik, mana sekolah yang paling rapi atau paling bersih, sehingga para orang tua akan lebih yakin akan menyekolahkan anaknya kemana, di sekolah A maupun di sekolah B, sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan yang diinginkan oleh para orang tua itu tersendiri. Yang ketiga yaitu memiliki manfaat satu sama lain antara sekolah tersebut. Bisa jadi dari SD ke SMP itu kan tingkatan pendidikannya menerima, dari SD SMP-nya menerima ya. Jadi begitu. Adapun tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Meseli. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini terjadi interaksi antara guru dan murid untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, di mana guru menyampaikan materi yang telah disampaikan dan murid itu menyerapnya, sehingga murid itu bisa mengembangkan ide dan kreativitas yang ada di dirinya serta potensi yang ada di dirinya, sehingga bisa memunculkan ide-ide baru atau yang inovatif kepada masyarakat nantinya. Di sini juga dituntut untuk kreatif, yaitu mencoba hal-hal yang belum ada atau hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pada poin 2 ini murid itu bisa mengendalikan dirinya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dalam aspek keagamaan murid itu bisa lebih patuh lagi menjalankan ibadahnya, serta dapat menerapkan nilai-nilai agama yang ada di agamanya tersebut, bisa menerapkan hal-hal baik, mengajarkan hal-hal baik kepada masyarakatnya, masyarakat di luar. Di sini juga murid itu dibimbing untuk berakhlak mulia, yaitu tidak mencela satu sama lain, tidak sarkas atau tidak arogan. Di sini juga serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pada dasarnya di sekolah itu bisa mengembangkan bakat
potensi yang ada di dirinya dengan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain, sehingga siswa itu bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya tersebut. Jadi tahu mana saya itu condong ke hal yang mana, atau saya itu kurang dalam hal yang mana yang diperlukan dirinya nantinya. Yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Setelah tujuan dan manfaat kita pelajari, kita beralih ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada yang sudah tahu belum ruang lingkup manajemen pendidikan itu apa saja, mencakup apa saja? Baik, ini saya jelaskan. Menurut Fatah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Jadi di setiap bidang itu kita olah agar tercapainya tujuan dari sebuah bidang tersebut. Misalnya organisasi memiliki tujuan apa, terus lembaga pendidikan memiliki tujuan apa, terus bidang harapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi sarana penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan tadi. Yang menurut Barudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Ada manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah 1. Kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru, dan yang kedua yaitu kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua yaitu ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru, pegawai lainnya. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laporan, teknisi, sumber belajar, dan pengajar, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua yaitu ada tenaga pendidik, terdiri atas pendidik, pembimbing, pengajar, dan pelatih. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Itu berguna untuk menghandle kepemimpinan yang ada di lembaga pendidikan tersebut, sehingga permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus. Jadi dari bahan yang belum jadi menjadi lulusan yang terbaik, seperti industrial chain yang tadi telah saya jelaskan, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur,
serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, atau potensinya. Jadi di sini peserta didik itu lebih diolah oleh para pembimbing atau pendidik, sehingga mereka tahu apa yang mereka minati, mereka tahu apa potensi yang diri yang diminati, sehingga mereka itu bisa menyalurkan potensinya dengan baik. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventaris, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Jadi ketika di sebuah lembaga pendidikan itu sumber daya itu mengaruhi di bidang lain seperti sarana dan prasarana, seperti jumlah murid. Jika jumlah muridnya berapa, kita membutuhkan ruang kelas berapa, jumlah muridnya banyak, apakah kita membutuhkan sebuah laporan yang banyak untuk penelitian dan lain sebagainya, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Yang kelima yaitu manajemen keuangan atau finansial atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan, memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dari sini pemerintah itu menyuntikkan dana kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan suatu lembaga pendidikan tersebut yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu orang tua atau peserta didik. Jadi orang tua itu kalau biasanya itu membayar SPP atau uang gedung untuk suatu sarana dan prasarana itu bisa tercukupi. Kalau ada yang kurang bisa tertutupi atau tertambahi oleh biaya dari orang tua atau peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu masyarakat, baik mengikat maupun tidak. Selanjutnya yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata ad dan ministrate. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoying atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung-jawaban penuh atas keputusan kebijakan yang dibuatnya. Jadi ketika kepala sekolah itu merencanakan sebuah kegiatan atau kebijakan yang baru, itu membutuhkan biaya administrasi yang dikatakan cukup lah untuk menghandle kegiatan tersebut atau kebijakan yang akan dibuatnya. Mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Administrasi tata laksana sekolah. 2. Administrasi personalia guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik.
Yang keempat yaitu administrasi supervisi pengajaran. Yang kelima, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang ketujuh yaitu administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah. Dan yang terakhir ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen yang terakhir yaitu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga harus mengungkapkan beberapa hal diantaranya. 1. Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Yang kedua yaitu membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang ketiga yaitu menyusun rencana bagaimana cara-cara memulai bantuan. Dan yang terakhir yaitu membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, humas yang efisien harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif dan resmi. Informasi yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang dijalankan. Pemberitaan yang disampaikan harus merupakan suara resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu organisasi yang tertib dan disiplin. Humas akan berfungsi bila mana tugas-tugas organisasi berjalan lancar dan efektif, cara memiliki hubungan keluar dan ke dalam yang efektif pula. Yang ketiga yaitu informasi harus bersifat mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar pada masyarakat. Yang keempat yaitu kontinuitas. Informasi humas harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang terakhir yaitu respon yang timbul di kalangan masyarakat merupakan umpan balik dari informasi yang disampaikan, harus mendapat perhatian sepenuhnya. Yang ke-8 yang terakhir yaitu ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis layanan khusus di lembaga pendidikan terdiri atas 1. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kedua yaitu usaha kesehatan sekolah atau UKS. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Yang ketiga yaitu kafeteria atau warung atau kantin. Tujuan pengadaan kantin sekolah adalah menyediakan tempat belanja makan yang terjamin kebersihannya dan makanan yang bergizi. Yang keempat yaitu tempat ibadah atau masjid atau gereja dan lain-lain. Yang kelima yaitu unit keamanan sekolah atau security. Kita sudah sampai yang pembahasan yang terakhir, kita yaitu sumber daya manusia atau SDM. Setelah kita sepakati bersama waktu awal pertemuan dan kita mengambil pada ranah SDM atau sumber daya manusia, yang dimana di SDM itu ranah SDM terbagi menjadi 4, yaitu rekrutmen, penempatan, karir, dan pensiunan. Pada rekrutmen itu biasanya ada pansel, pengumuman seleksi, sosialisasi, dan penerimaan. Yang kedua yaitu penempatan. Penempatan itu biasanya di briefing terlebih dahulu sebelum ditempatkan. Yang ketiga, karir, ada jenjang karir, tingkatan status.
yaitu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Yang keempat itu pensiun. Di sini pada SDM sumber daya manusia itu terdapat beberapa anggota dalam perencanaan SDM seperti siswa, guru, TU, pustakawan, dan security. Manajemen sendiri memiliki visi. Visi itu yang tadi telah dijelaskan, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Dan perencanaan SDM siswa itu akan memengaruhi di bidang lain seperti yang tadi telah dijelaskan. Misalnya jumlah siswa itu terus meningkat. Kalau laporannya, tempat laboratoriumnya sedikit, tidak berkembang, kan tidak bisa untuk praktek. Terus tempat untuk ibadah, sholat, kantin, ketika ingin istirahat para siswa kan masa kantinnya cuma sedikit. Terus ada lahan parkiran, contohnya ketika siswa tambah ketika dalam bidang SDM itu semakin banyak siswanya, lahan parkir pun akan terpengaruh. Kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Terus pada SDM itu guru menggunakan teori konstruksisme, yaitu guru sebagai fasilitator atau perangsang penilaian. Jadi guru itu memberikan arahan dan bimbingan kepada para siswanya dan melakukan penilaian instrumen dan hasilnya. Terus pada sekolah itu biasanya meliputi sebagai input sekolah, proses sekolah, output sekolah, atau outcome sekolah. Dan itu sedikit saja penjelasan tentang sumber daya manusia. Karena tentang sumber daya manusia, selanjutnya kita akan masuki ke pengorganisasian, yaitu dalam manajemen pendidik dan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita dalam pertemuan kemarin, yaitu menjelaskan tentang pengorganisasian. Pengorganisasian itu, fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam sebuah organisasi. Jadi sudah terencana terlebih dahulu, baru dilaksanakan oleh yang menerima tugasnya. Misalnya si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa. Jadi dengan begitu, pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat. Untuk mengimplementasikan rencana dalam pengorganisasian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Terus menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring, dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Terus ada pendapat menurut Hasibuan, yaitu pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Terus ada menurut Sarwoto, yaitu mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas,
tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun proses organisasi meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta, terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Jika seseorang yang diberikan tugas itu tidak menguasai apa yang tugasnya telah diberikan, misalnya si A diberi tugas untuk masak tapi si A itu tidak bisa masak, atau si B disuruh untuk mencari anggota tetapi tidak memiliki bakat dalam promosi, itu kan tidak pas. Jadi tumpang tindih antara bakat dan tugas yang diberikan. Sarwoto menyebutkan proses organisasi meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Jadi dalam organisasi itu perlu adanya tujuan yang jelas dan lengkap, sehingga ruang lingkup sarana dan sarana yang diperlukan serta waktu pencapaian tujuan itu dapat terkoordinasi. Yang kedua yaitu penetapan tugas pokok. Yang ketiga, ada perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat yaitu pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut sebagai fungsi. Yang kelima yaitu departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satu satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah: 1. Setiap organisasi memerlukan pengordinasian, dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Skala hierarki yaitu skala tingkatan kepemimpinan yang telah dijelaskan oleh kemarin sama mbaknya dan Mas Hidar. Terus yang keenam yaitu pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu undang-undang dan regulasi-regulasi, dua posisi organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pelimpahan otoritas. Yang keempat yaitu perintah atasan. Yang terakhir ada staffing, yaitu merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Dan yang terakhir ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Selanjutnya bagian yang terakhir, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik yaitu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian yang telah disampaikan tadi oleh saya tentang ranah SDM. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen itu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendidik
itu sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widya suara, tutor, instruksi, dan lain sebagainya, seperti fasilitator dan lain-lainnya, serta berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan. Pendidik itu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi saya menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Terus ada manajemen manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya. Individu diartikan orang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Jadi manajemen peserta didik bisa diartikan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan skala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah menjadi lulusan yang terbaik dan mampu menyalurkan ilmunya ke masyarakat. Sekian presentasi video pembelajaran mengenai manajemen pendidikan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, baik itu dari segi pembawaannya yang kurang menguasai dan atau dari segi video yang dijeda-jeda, karena saya menggunakan kamera Instagram yang mana ada batasan waktu dalam merekam video. Kamera saya kalau di kamera biasa itu mirror keterbalikan, jadi saya menggunakan efek IG dalam membuat video pembelajaran ini. Saya harap video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih paham sedikit tentang manajemen pendidikan. Mohon maaf jika waktu dalam video pembelajarannya kurang dari 1 jam, karena saya sendiri bingung mau menyampaikan apa lagi dalam video pembelajaran kali ini, serta materinya yang saya kumpulkan tidak pas untuk durasi 1 jam menjelaskan, atau saya sendiri yang terlalu kecepatan dalam menjelaskan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada kritik dan saran dalam penyampaian saya mengenai video pembelajaran kali ini,
karena manusia itu tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Silahkan japri saya atau WA saya, tanyakan kepada saya langsung. Barangkali saya bisa memberikan penjelasan yang kurang dalam penyampaian materi saya. Sekian, terima kasih.